Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Wa ahlina min bainihim jalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka bersama penyajian dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada guru kita Bapak Ustaz Menjadinya akan dipersilakan. Insyaallah materinya adalah tentang akidah. Waktunya sampai isya ya, masuk waktu isya. Maka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum 'aduwwun mubin. Para al-mukarramun yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya aturkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan ngaji kita. Kebetulan materi yang diberikan kepada saya adalah materi akidah Islam. Para jemaah yang berbahagia, kajian kita adalah masih tetap membahas ma'ani la ilaha illallah. Arti dari makna atau arti dari kata la ilaha illallah. Sudah sampai kepada la ilaha illallah, la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la malika illallah, la waliyya illallah, la hakima illallah. Itu yang sudah kita bahas. Sekarang kita akan sampai kepada pembahasan kita la amira illallah. Tidak ada amir, tidak ada pemerintah kecuali Allah. Jadi pemerintah kita adalah pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memerintah adalah Allah. Allah memerintahkan kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya menyampaikan kepada kita, karena Rasul sebagai utusan. Kita wajib mentaatinya. Atiullaha wa atiur Rasul. Untuk perintah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat, agar kalian mendapat kasih sayang. Siapapun orangnya, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, kemudian negara, bahkan dunia, wajib taat kepada Allah. Ketika dia taat kepada Allah,
Allah janjikan la'allakum turhamun. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mentaati Al-Quran, mentaati sunnah Rasul, itu jaminannya la'allakum turhamun. Pasti kalian akan mendapat kasih sayang, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu perintah. Jadi yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya adalah hanya Allah. Nah, kita karena bahwa kita wajib mentaatinya, artinya wajib mentaati konsep Al-Quran secara konsepsional di dalam Al-Quran dan secara operasional di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk seperti apa? Isyhadu bi anna muslimun. Ini perintah. Isyhadu, saksikanlah, bersyahadatlah. Bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang muslim. Tampilkan bahwa kami ini muslim. Paling mudah untuk membedakan antara muslim dan kafir. Kalau orang Indonesia ngomongnya bukan kafir, non muslim, nggak berani ngomong kafir. Jadi takut, apalagi kepada temannya, teman sepekerjaan ngomong orang kafir nggak berani. Beda dengan Rasul, kalau amarnya sendiri, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, langsung dipanggil. Bukan tidak hormat, memang Allah memerintahkan begitu supaya jerak dia jadi orang kafir. Nah, kita seakan-akan ngomongin sama orang timur. Jadi bahasa timur itu bahasa yang seringkali merubah Al-Quran. Padahal bahasanya wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini orang muslim, orang Islam. Kalau menurut tafsir Imam As-Siraji, Islam itu jadi alif, sin, lam, alif, mim. Itu ada kepanjangannya. I-nya imanun billah. Kalau tafsir versinya banyak. Islam sinnya salamatul insan. Iman kepada Allah, selamatkan manusia. Lamnya, alifnya al-ittihad, bersatu, bersinergi. Mimnya mautun bi husnil khatimah. Kita mengharapkan kematian dengan husnul khatimah. Nah, itu harus ke bawah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saksikan bagaimana bahwa kita orang muslim gak usah malu. Bagaimana si muslim, untuk diketahui muslim itu secara kasat mata bedanya dengan orang kafir sholatnya. Kalau orang muslim sholat, kalau muslimnya kurang benar itu pura-pura doang, munafik, nifak. Orang munafik itu sholat di depan umum. Kalau ada orang luar, kalau kepengen ya pencitraan lah gitu. Kayak orang yang suka ngaji, kayak orang suka sholat, yang pura-pura doang. Kayak orang suka nyumbang, dermawan. Nah, ini pencitraan. Itu orang munafik. Jadi kelihatannya seperti orang beriman, tetapi di hatinya orang kafir. Itu orang munafik. Resikonya orang munafik seperti itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik akan diletakkan di celaknya neraka. Nah, kita diperintah oleh Allah saksikan bahwa kita muslim yang sejati. Isyhadu bi anna muslim. Maka orang begitu mau masuk Islam, yang harus pertama diungkapkan, diucapkan itu adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu di dalam ucapan dan hati. Lalu dimanifestasikan di dalam aqimus shalah, salat, zakat, saum, haji,
Ini adalah merupakan pengejawantahan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Sekarang kita, apakah muslim kita sudah hakiki atau baru pengakuan saja? Sebenarnya kita belum hakiki muslimnya. Oleh karena itu, kalau mengikuti perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larangan Allah, bentuknya perintah itu, misalnya ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman dipanggil, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam. Silmi itu pengertiannya sebenarnya damai, sebab Islam itu juga punya arti damai, sejahtera, ya, itu bisa selamat. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam tata kehidupan yang pasrah siap diatur oleh Allah secara utuh menyeluruh. Jadi bukan hanya ucapannya doang, bukan hanya penampilannya doang, kelihatannya orang muslim beneran, tapi di hatinya tidak. Jadi harus kafah, akidahnya Islam, ibadahnya Islami, kemudian akhlaknya Islami. Ketika dia berekonomi, ekonominya Islami, budayanya budaya Islam. Kalau dia berpartai, berpolitik, politiknya politik Islam. Kalau dia jadi hakim, hakimnya yang Islam. Kalau dia berperang, perangnya menurut ajaran Islam. Kalau dia harus menghukum, hukumnya melaksanakan hukum Islam. Mana yang diperintah oleh Allah dan mana yang dilarang. Baru ucapan la amira illallah. Tidak ada amir, tidak ada pemerintah. Kalau bukan konsep perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita udah sampai belum ke situ? Sekalipun jadi kepala keluarga diperintah oleh Allah, bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, yang sering kita ungkapkan. Jaga dirimu wa ahlikum, dan keluargamu, istri, anak, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Kalau kita jadi RT, lingkungan paling tidak lingkungan RT kita harus tanggung jawab. Kalau jadi RW lebih luas lagi, berarti satu RW kita harus tanggung jawab. Kalau jadi kepala desa atau lurah, kita satu kelurahan atau satu desa, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan dianggap itu bukan tanggung jawab kita. Bahkan kata Umar, daun yang jatuh itu pun tanggung jawab seorang amir, seorang pemerintah. Jadi kalau kita mengatakan amir itu pemerintah itu pada hakikatnya adalah ketika kita menjadi mandataris Allah. Nah, Allah itu dari kita menjadi khalifatullah fil ardh. Mandataris Allah di muka bumi, mempraktikkan Quran dan Sunnah. Kalau tidak mempraktikkan Al-Quran dan Sunnah, tidak hak untuk dijadikan amir. Bahkan haram kita mengangkat amir yang bukan konsepsinya dari Al-Quran dan Sunnah. Harusnya begitu ideal. Tapi kita kadang-kadang tidak paham itu. Jamaah yang berbahagia, kelihatannya barang mudah la ilaha illallah. Tetapi setelah kita dalami, ternyata kita la ilaha illallah belum bisa membuktikan. Ucapannya, makanya jadidu imanakum kata Nabi. Perbaharui iman kalian dengan konsep la ilaha illallah. Konsep la ilaha illallah harus ke bawah mati. Jaminannya masuk surga. Bukan hanya ungkapan doang dibaca la ilaha illallah, tetapi harus diyakini bahwa la ilaha illallah paling tidak tadi saya jelaskan yaitu 17 makna. Belum tambahan yang lain, sebenarnya masih banyak kalimat. Nah, kita diperintahkan tampakkan bahwa kita adalah muslim. Kemudian udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara utuh menyeluruh. Enggak ada sebagian Islam, sebagian kafir. Kalau Islam dan kafir digabung, maka yang menang kafir. Kalau barang halal dengan barang haram digabung, maka yang menang yang haram. Daging babi 1 ekor ditambah 1 tetes daging kambingnya 1 ekor, setetes minyak babi itu menjadi haram.
kambingnya 1 ekor. Ya ngambil airnya aja, cek kayak apa misalnya, kayak mecin ya, mecin kan. Kalau mecin sasa dibuat dari babi misalnya, kemudian supaya gurih, maka kambing yang 1 ekor itu katakanlah 10 kilo, masukin itu, maka haram semua. Usul fikih mengatakan apa? Idza jama'al halal wal haram fal haram waliduhu. Apabila digabungkan yang halal dengan yang haram, maka yang haram menang. Bagaimana kalau dangdutan dengan pengajian, di situ ada kiai. Habis kiai nanti dilanjutkan dengan dangdutan, ada goyang-goyang segala macam, itu haram semua. Sebab hak dan batil digabung. Jadi nggak boleh kita main gabung-gabungan. Nah, acara yang syar'i dicampur dengan bid'ah, maka bid'ah semua. Kita ngomongnya sih ini mah syariah. Ya baca Quran, baca ini, baca itu, ditampilkan ada TikTok kayak zaman sekarang orang. Kelihatannya Islami pakai peci haji, pakai gamis, tapi dia pada goyang-goyang laki-laki perempuan. Yang menang mana? Apakah yang syariat atau yang haram? Maka kalau lihat usul fikih tadi, kita jama'a halal wa haram haram. Oleh karena itu, wala talbisul haqq bil batil, kata Allah. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Itu jadi yang hak, yang benar dengan yang batil dicampur, maka yang menang yang batil. Tugas kita yang suka ngaji, ketika di lingkungan, di masyarakat, di rumah, di masyarakat, ya baik masyarakat kecil, tingkat RT, tingkat RW, lalu ketika ada istilahnya digabung antara yang halal dengan yang haram, maka kita harus manro amin kumunkaron payubayiru. Siapa di antara kalian lihat perbuatan munkar payubayiru, biadi rubah dengan tangan, dengan kekuasaan kita. Kita sebagai apa? Kapasitas kita. Itu sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Baiklah yastati pabilisan, kalau tidak mungkin karena kita tidak bukan apa-apa, maka dengan berbicara, kalau bicara kita baik dan baiklah yastati pabiqalbi. Kalau masih juga tidak mampu, maka kita merubah dengan iman. Tetapi padahal kan apul iman. Itulah iman yang paling lemah. Paling lemah iman, orang nggak mau ngomong, nggak mau bertindak, lalu cuma di hati doang, saya sih tidak setuju, saya sih tidak suka, gitu doang. Kalau itu pun tidak ada, itu udah luar biasa, murtad doang. Seorang muslim membiarkan perbuatan munkar, maka dia murtad, batal Islam dan batal syarat. Karena kita kembali ke akidah. Kalau belajarnya bukan akidah, mungkin bukan dari sisi akhlaknya, yang akhlak sekuler, mungkin dianggapnya itu rahmatan lil alamin. Orang yang lemah lembut itu dianggapnya rahmatan lil alamin saja, bukan rahmatan lil alamin karena hanya lemah lembut. Lama-lama jadi lemah doang dan lembut doang. Jadi ketika ada orang yang salah, kita tetap harus dengan bahasa yang santun, misalnya imam salah gerakannya, kita tetap harus meluruskan. Walaupun dia seorang ulama besar, guru kita, guru besar, begitu ada kekeliruan, subhanallah, bahasanya sama, dikoreksi tapi bahasanya sama. Yang harus dipegang adalah akhlak. Jadi ketika akidah hebat, fikihnya hebat, ya, ibadahnya hebat, tetapi akhlak bejat ini rusak juga. Sebab inti di dalam Islam itu adalah pada akhlak. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah indahnya akhlak. Jadi rusaklah kita misalnya walaupun hebat akidahnya, hebat ibadahnya, ilmu segala macam hebat, tapi akhlak bejat. Maka ini bisa saja dia tidak bernilai apa-apa, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kembali kepada amir la amir, tidak ada perintah, tidak ada amir kalau bukan datang dari Allah. Sikap kita semuanya mempraktekkan perintah Allah yang dikenal sebagai khalifatullah fil ardh, mandataris Allah di muka bumi, yang disebut khalifah.
Khalifah itu sebenarnya pergantian, ganti dari A ke B, dari B ke C. Ini khalifah. Nah, khalifah yang akan membawakan konsep ilahi. Contohnya seperti Rasulullah. Kita harus mempraktikkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika sekarang perkembangan zamannya adalah jauh berbeda dengan zaman Rasul, tetapi nilai-nilai Quran dan Sunnah sholihul fi kulli zamanin wa makanin akan selalu cocok pada setiap situasi dan kondisi dan konstelasi. Nggak ada istilah oh ini Quran ini nggak cocok, habis ini nggak cocok, tidak. Kalau kita mau ya menggalinya pasti ketemu. Apalagi sekarang banyak mau tafsir seperti apa. Itu. Oleh karena itu mau jadi amir zaman sekarang jangan dianggap oh sekarang sulit. Untuk jadi amir yang sulit adalah umat Islam tidak mau membuktikan daripada wahyu Allah dan sunnah Rasul. Maunya mencampakkan Al-Quran dan sunnah, tidak mau mempraktekkan isi kandungan Al-Quran. Seakan-akan Quran dan sunnah ini adalah di langit, nggak bisa dibumikan, nggak bisa dipraktekkan. Padahal sangat mudah. Al-Quran itu sangat mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dipraktekkan. Masih sulit dapat konsepsi John Locke, masih sulit konsepnya Maria Montessori, Anaximenes, Anaximandros, ya, Plato, Socrates itu sebenarnya masih jauh kalau dibanding dengan Al-Quran. Dibacanya mudah, dipahami mudah, dipraktekkan. Tinggal tidak ada kemampuan kita karena memang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuk Islam secara utuh menyeluruh, jangan mengikuti langkah setan, strategi setan, taktik setan, politik setan, siasat setan. Bahasa sekarang begitu sebenarnya. Kenapa? Innahu lakum aduwwun karena mereka bagi kami musuh yang nyata, yang bukan konsep Al-Quran Sunnah, bukan syariat, adalah konsep setan. Yang pada pertemuan yang lalu kita bicara adalah jalan Allah dan jalan setan. Nah sekarang perintah Allah yang dibawa oleh para Rasul dulunya, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yang lalu zaman sekarang adalah sudah bukan sistemnya lagi, ada usaha tidak mudah, tetapi mesti berjuang. Suatu saat pasti akan kembali. Kita walaupun bukan di Indonesia bisa, tetapi pasti suatu saat ya, bahwa kekhalifahan sistem yang berdasarkan Al-Quran Sunnah pasti akan terjadi, suka atau tidak suka. Jamaah yang berbahagia, itu perintah Allah. Tadi syahadat dan masuk Islam. Sekarang kalau perintah sholat misalnya, aqimis sholat wa atiz zakat, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Ini perintah. Bukan hanya kita, dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam, yang saya sering jelaskan bahwa Nabi Adam sholat, hanya sholat subuh doang. Sekali, sholatnya subuh doang. Rakaatnya dari dulu memang 2 rakaat, tetapi sudah ada zakat. Jadi nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad semuanya sholat. Cuma Nabi Muhammad yang sholatnya tugasnya 5 kali, yang asalnya 55 kali berikut kita umatnya, tetapi itu sudah merangkum semua para nabi dan para umat-umat Nabi yang dulu sholat. Apa yang kalau kita sholat seluruhnya, maka sholat syar'un man qablana, bahasa fikih, syariat orang-orang dulu semuanya sudah tertarik oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sholat lagi Nabi Adam kita, tetapi syariat Nabi Adam sudah kebawa oleh syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Ibrahim sudah kebawa, syariat Nabi Musa sudah kebawa. Sholat-sholatnya zakat, walaupun zakatnya berbeda, walaupun praktek sholatnya tidak dibahas di dalam fikih Islam, fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak. Seperti apa fikih yang misalnya Nabi Adam sholatnya tidak dibahas, tetapi ada secara konsep bahwa mereka pun adalah syariatnya, ada sholat, ada zakat, ada saum, bahkan ada haji.
Yang dianggap bahwa haji itu sejak Nabi Adam sudah ada, walaupun tempatnya tidak seperti apa yang sekarang. Yang sekarang berbeda dengan zaman Rasul, walaupun tempatnya tetap itu. Oleh karena itu mengikuti Islam adalah mengikuti seluruh konsep Allah sejak alam dunia ini dibangun. Kemudian ada perintah apa? Perintah berjihad. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah. Perintah jihad. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan bundamu, hartamu dan jiwamu. Tenaga, pikiran, perasaan itu jiwa. Bila dipandang perlu, nyawa. Jadi pengertian jihad itu. Jihad itu bisa jihadul mali, jihad dengan harta, jihad ta'limi dengan ilmu, jihad tablighi dengan tabligh ceramah, jihad siasi dengan berpolitik, strategi, bersiasat. Kalau enggak, wah di Islam itu agama apa? Quran itu adalah di dalamnya ada kitab politik. Kalau enggak ada kitab, enggak ada konsep politik di Quran, Nabi Muhammad enggak punya konsep. Jadi Quran itu adalah kitabnya politik. Jangan ngomong, jangan istilahnya apa, ngaji politik di masjid. Oh itu orang kalau begitu nggak pernah baca Quran. Wajahidu ini kan politik, perang bahkan. Faktuluhum haitsu taqitum, bunuh mereka walaupun mereka ketemu di mana. Itu kan konsep apa, politik yang sudah jauh. Kalau tadi misalnya jihadul mali dengan harta dulu, jihad ta'limi dengan ilmu dulu, jihad tablighi dengan ceramah dulu, jihad siasi dengan politik dulu, aturan-aturan politik, jihad ditali perang. Kalau nggak ada sistematika seperti itu Rasulullah, makanya Rasulullah nggak perang di Mekah, udah ke Madinah baru ada perintah dan perang. Aturan perangnya bagaimana, perang Badar, bagaimana perang Uhud, bagaimana perang Khandaq dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi jangan dianggap Nabi Muhammad tidak berpolitik. Ya, orang yang paling hebat berpolitik di dunia Nabi Muhammad. Orang apa aja hebat, paling hebat Nabi Muhammad. Jadi gak ada konsep yang paling hebat kecuali meniru Rasul, dan konsepsionalnya dari Al-Quran, operasionalnya adalah Sunnah Rasul. Jadi jangan merasa rugi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah kita sekarang seakan-akan mau dicabut, nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai Sunnah. Kurikulumnya dirubah, diganti, anak-anak kasih yang begini aja, yang penting bisa baca huruf Arab. Jika kembalinya kepada syahadat, konsep syahadat, la amir illallah, nggak ada amir, nggak ada pemerintah, nggak ada amiril mukminin. Kalau nggak pakai Quran, pakai Sunnah. Jamaah sekalian, habis ya, kasih kesempatan baru satu kata aja, kasih kesempatan untuk ya, bertanya silakan. Silakan. Ya silakan. Mau bertanya, silakan langsung waktu sudah banyak. Kalau nggak ada nanti dilanjut satu lagi. Silakan. Ada? Kalau nggak ada, diteruskan disimpulkan dari Islam. Dalilnya mana? La amira illallah. Kita ambil dalilnya. Ala lahul khalqu wal amru. Dalam ayat ini. Kalimatnya wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jadi Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, musakhkharat bi amri, tetapi tunduk atas perintahnya. Kalau mau belajar tunduk harus kepada alam. Coba, apakah ada matahari kesiangan? Apakah ada matahari bulan? Apakah bulan terlambat? Harusnya 30 hari, dia 40 hari baru keluar. Sangat padat.
Jadi Islam alam ini sangat patuh ketimbang kita. Mereka itu Islam. Kita lemparkan batu, pasti dia tidak akan langsung kabur, balik lagi ke bawah. Sebab secara sunatullah, dia mengikuti sunatullah, gak bakalan dia ke sana, pasti balik lagi. Jadi alam jagat raya ini patuh dan taat kepada perintah Allah. Sedangkan manusia tidak selalu. Ya, ada yang patuh, taat, ada yang membangkang. Sekalipun membaca Al-Quran, membaca Sunnah, ada yang siap diatur, taslim namanya, silmi namanya, damai dengan Quran dan Sunnah. Bisilmi artinya, ya, wahai umat Islam, masuk kamu ke dalam siap diatur, maksudnya begitu. Damai, nggak ada ngebangkang Al-Quran Sunnah, damai, siap. Ya Allah, aku ini damai. Sebab tidak ada ilah, tidak ada sembahan kalau bukan engkau, tidak ada pemerintah kalau bukan engkau, tidak ada pemimpin, tidak ada wali kalau bukan engkau. Udah ngomongnya begitu kita dari sana. Ngaji pertama ini, kalimat pertama dari sini. Nanti kita konsep berikutnya Muhammad Rasulullah. Apa arti Muhammad Rasulullah? Baru kita mengkaji seluruh alam, siapa yang menciptakan alam jagat raya ini, siapa yang menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, semuanya kita harus kaji supaya kenal kita. Lalu siapa kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Konsepnya Imam Ghazali, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Nah, kalau syahadat ini belum kenal, kalimat la ilaha illallah ini belum kenal, belum benar kita nanti bertauhid. Kita kenal ini kalimat la ilaha illallah itu kalimatullah yal ulya. Namanya itu. Kalimatullah yal ulya, kalimat Allah yang sangat tinggi. Kemudian disebut kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid yang harus ke bawah lagi sampai ke akhir. Kemudian kalimat takwa, orang takwa kalimatnya la ilaha illallah, harus ke bawah. Kemudian kalimat thayyibah, ngomongnya kalimat thayyibah di antaranya la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah, itu kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kemudian kalimat sabitah, kalimat yang kokoh, yang kuat. Nah, orang kalau sudah sabit, sudah kuat, dibunuh pun tidak akan keluar dari Islam. Seperti siapa? Bilal bin Rabah baru mengucap 2 kalimat syahadat saja, istilahnya digodok, dibencet, digusur, tapi dia tetap ahad, nggak pernah keluar. Padahal baru yang dipelajari baru kalimat thayyibah. Dan ada yang disebut kalimat qawiyah, kalimat yang sangat kuat. Bagaimanapun kondisinya tidak akan keluar. Nah, jangan seperti apapun kita tidak akan bisa menjadi orang yang syirik. Nah, karena sadar bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang awalnya kita mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta yang menciptakan kita, menciptakan alam jagat raya kecuali Allah. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saya mengajak mari kita perdalam terus, buktikan dalam kehidupan kita, kembali ke kesimpulan la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, tidak ada tempat mengabdi kecuali Allah, tidak ada tempat meminta berdoa, tidak ada tempat minta tolong, minta dimenangkan, kecuali Allah. Kemudian tidak ada pencipta alam jagat raya kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wasta'milni thayyiban. Di doa kita misalnya. Kemudian tidak ada penguasa atau raja kecuali Allah. Oleh karena itu tidak takut kita sama raja sama penguasa di dunia ini kecuali Allah, sebab nanti pada hakikat. Kemudian tidak ada wali, tidak ada pelindung, tidak ada pemimpin kalau bukan Allah. Tidak ada pembuat hukum kecuali Allah.
lalu masuk kepada materi sekarang. Tidak ada pemerintah, tidak ada amir kecuali Allah, artinya mandataris Allah yang dikenal sebagai khalifah atau sultan atau apalagi kira-kira amirul mukminin atau apalagi presiden. Harusnya semua tidak keluar dari pada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika belum seperti itu, wallahu alam apa yang akan terjadi kelak di hari akhir. Sekarang baru bisa kita mengucapkan banyak setelah sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika falam, coba perdalam kata Allah. Coba kaji, coba teliti, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah kalau bukan Allah. Wastaghfir lil mu'minin, mohon ampun ya untuk orang beriman, wal mu'minat, dan orang yang mukmin perempuan. Sampai begitu, mungkin banyak salah kita, banyak keliru sampai diperintah ulangi, perdalam. Nah, kesannya lebih mudah belajar akidah. Jamaah yang berbahagia, kalau tidak ada usul dan saran atau apa saja pendapat, mungkin sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pengatur acara, saya mohon maaf ya atas kehilapan dan kekurangannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih banyak memang la mahbuba illallah, la mahbuba illallah, la mahbuba illallah, la nafi wa dhara illallah, la muhyi wa mumit illallah, la mujib illallah, la mustajab rabbi illallah, la wakil illallah, la mu'adzam illallah, la mustajab. Itu sangat panjang. Lafaz la ilaha illallah saja kita kaji akan membosankan. Lama banget jangan tidak maunya sepintas langsung pindah. Nah, bila perlu kita sampai keburu mati nggak apa-apa. Supaya la ilaha illallah ini, saya sedang ngaji la ilaha illallah, harus saya beri sambut ke malaikat. Kalau begitu saya pengen balik lagi mau ngaji lagi. Ternyata nggak bisa. Oleh karena itu kalau mau ngaji sekarang. Itu saja ya bapak-bapak ya. Hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada kita dengan sekiannya, kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian pada malam ini. Mari kita tutup pengajian pada malam ini dengan bacaan istighfar, hamdalah dan doa kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.